Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sehat semuanya? Sudah makan? Karena saya juga belum. Berarti kita sama-sama belum? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini namanya bulan haram yang berturut-turut, mutawaliyat. Ya, bulan haram itu maksudnya bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namanya bulan haram. Ya, bulan haram itu nanti ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang 3 berurutan, yang 1 agak jauh. Nah, kaidahnya di bulan-bulan yang suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ini bulan-bulan di mana kita diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh dan menjauhi berbagai dari dosa-dosa. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan itu khususnya. Umumnya di semua bulan gak boleh berbuat zalim. Kenapa? Nabi mengatakan ittaquz zulma. Khawatirlah terhadap kezaliman. Fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi sumber kegelapan di hari kiamat. Jadi orang zalim di dunia, Bapak Ibu, jangan dikira terus hidupnya nanti enak. Orang korupsi, orang ngambil hartanya rakyat, atau kemudian mengambil hartanya tetangga, dikiranya nanti dia bisa selamat. Enggak, semakin dolimnya banyak, maka kegelapannya semakin akan menyiksanya. Nah, untuk itu kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan khususnya, dan umumnya di semua bulan. Nah, hari ini, bulan ini kita berada di Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini bulan-bulan haji. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui. Bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya tentu ibadah besarnya haji nanti di bulan Dzulhijjah. Tapi Dzulqa'dah ya, atau bahkan mulai Syawal itu sudah mulai persiapan-persiapan. Ya, makanya kalau haji tamattu itu nanti umroh dulu, ya, niat ke tanah suci ya untuk haji umroh, kemudian dia melaksanakan umroh dulu. Nah, karena tanggal 8 belum tiba, maka dia tahallul dulu. Ya, tahallul, selesai tahallul, ya udah dia boleh melakukan hal-hal yang termasuk, mohon maaf ya, pertemuan suami istri pun tetap boleh dilakukan. Nanti kalau udah masuk tanggal 8 baru dia niat untuk apa? Haji. Mulai larangan-larangan itu akan berlangsung. Nah, sehingga jamaah berbahagia, kita ini berada di bulan-bulan yang baik. Maka sudah sepantasnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu, di bulan ini nggak ada yang rasan-rasan kan? Oh, di sini nggak ada. Alhamdulillah. Oh, di sini.
Oh, maksudnya di bapak-bapak juga nggak ada yang pelit untuk istrinya toh Pak? Ya, lomo ya. Istri tuh paling minta buat apa toh Pak? Paling untuk baik-baik. Mas minta duit, gue apa toh? Paling gue yang tuku ayam. Ayam buat siapa? Iya buat bapak. Ya gitu loh. Jadi nggak usah pelit sama istri. Jenengan nek dapat bulanan kayak nek kabeh atau didelik ke sebagian? Terbongkar Bu. Ya sebenarnya ya nggak ada hukum sih harus dikasihkan semua itu nggak ada hukumnya. Karena kalau kita lihat dari ayatnya itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka nafkahkan dari sebagian hartanya. Janjane ya ora kudu kabeh. Loh ya Pak ya. Ya tapi ya gitu ya. Yang penting komunikasinya baik gitu loh ya. Makanya ibu-ibu itu kadang-kadang kalau nyembunyikan uang itu di Al-Qur'an. Bukan kok ben gak digondol tuyul. Benek bojone rem jikoi astagfirullah gitu. Jadi inget Al-Qur'an di rasidu aku cah kayak gitu. Oke, jamaah berbahagia. Jadi kita hari ini bulan ini berada di bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan-bulan yang baik, maka dijaga pikirannya, dijaga penglihatannya, dijaga lisannya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori zolim. Zolim itu sederhananya apa sih? Wat usyai ala ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Intinya zolim itu kayak begitu. Ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini namanya zolim. Walaupun nanti ada zolim itu ada tingkatan-tingkatan. Zolim yang paling besar yaitu syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, maka sungguh menyekutukan Allah itu kedoliman yang besar. Kedoliman itu juga bisa kedoliman berupa harta. Ya, ini saya dengar dari teman-teman. Jadi saiki sing ngutangi mbek sing diutangi wi luwih galak. Sing diutangi Pak. Galak Pak. Ya. Wong sekarang tuh misalkan lek nyilih duweke ora iki ane ganggung duwe. Lho kok ora duwe iki piye yo? Wong arep utangi iso nekoki lho, kok gak iso nyilih aku ngopo? Lho kaya ya Allah jamaah. Kadang-kadang ditagih nesu, ditagih ning omah jarine lunga. Ya toh ditagih ning dalan nesu-nesu. Ya. Kalau nagih ning omah, tagih ning omah lunga. Ya, ketemune ning dalan, dia ditagih ning dalan nesu. Pikiran menjaga kehormatanku nek nagih ning omah, ditagih ning omah lungo kayak gitu aja mah. Maka ya saya kadang-kadang tuh yang lihat orangnya kebutuhannya kayak apa gitu. Kalau memang dia butuh banget ya udah bismillah kita bisa bantunya seberapa gitu. Kedoliman tadi berupa syirik kepada Allah, juga kedoliman berupa apa? Harta ya. Ngambil hartanya orang kalau kita tobat kedah dipun wangsulaken malih. Ya nyilih ondo, raijin ya. Kadang-kadang ngendek ning omahe pirang-pirang sasi. Ya, tobatnya dia ngembalikan ondone sambil minta maaf. Ondo lho ngantek 3 sasi lho jamaah. Ya. Kenapa? Karena wis kadung isin. Ya toh, wis nyileh ora omong dilebokke ning omah nggo jikuk manuk. Ya toh, ning dhuwur apa ngono jamaah. Ya, habis itu ternyata sapa sing nyileh ondoku ora kelingan. Oh sing nyileh aku ya. Ada kadang orang-orang kayak gitu tuh. Nah, kedoliman kadang berupa apa? Menumpahkan darah. Maka enggak boleh. Ya, menumpahkan darah secara dolim itu tidak boleh dilakukan. Maka kalau ada pembunuhan yang terjadi di muka bumi, yang pembunuhan itu dilakukan secara dolim, itu dosanya semua sampai ke anaknya Nabi Adam.
Ya, jadi kalau ada kedoliman sekarang, pembunuhan yang dilakukan secara dolim, maka dosanya yang dulu pernah melakukan pembunuhan pertama kali itu dapat dosa, namanya dosa jariyah. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'a banai adam bil haqqo idz qarraba qurbana fatukubbila min ahadima walam yuktaqabbal minal akhar qol la aqtulannak. Yang tidak diterima kurbannya, dia mengancam untuk membunuh yang kurbannya diterima. Dan akhirnya nanti ayat 28-nya, 29-nya menjelaskan tentang itu. Ya, sehingga si Qabil kalau dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu membunuh Habil. Pembunuhan pertama kali dilakukan di urusan itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati ya, masalah iri dengki. Iri dengki itu bisa mematikan. Mematikan yang orang diireni atau mematikan orang yang iri. Yang iri itu ya bisa mati. Kalau nggak mati secara fisiknya, hatinya mati. Maka kalau ada teman-teman punya kelebihan harta, pangkat, jabatan, nggak usah iri. Bu, tonggo jenengan gelange anyar pripun? Tenane lho. Gelange anyar lho. Ketok lho. Nek pengajian mak kerinting-kerinting. Biasa. Bapak-bapak, tonggone jenengan mobilnya anyar pripun? Melu numpak ya. Gak apa-apa nek pengen seneng, wih gak apa-apa. Aku yo pengen ora apa-apa, wajar kan? Gitu loh. Koncone pamit umroh haji ati jenengan pripun, Bu? Nah, pengen seneng ora apa-apa ngono kuwi. Itu berarti normal. Aku belas ora pengen. Lah. Ya aneh kowe. Yang iri itu gini, ya misalkan koncone haji langsung haji yuk dadak pamitan pamer. Ngono wis. Wis ketok kuwi jamaah. Jadi jawaban-jawabane ngono kuwi. Ya makanya kalau iri enggak boleh, tapi kalau pengen itu wajar. Karena kalau iri itu tidak ada keridoan. Kita enggak ridho orang lain dapat nikmat. Nih coba bapak-bapak jawab nih. Koncone jenengan nikah meneh piye, Pak? Baik pengen nih. Oh iya Mbah oleh. Oleh Mbah angsal. Iya nggih. Makanya kalau sekedar mau pengen kayak gitu nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu tadi loh. Muncul nggak senang, muncul nggak ridho. Itu namanya iri, dengki yang harus diobati dari hati kita. Karena orang itu Pak Bu, masing-masing jatahnya sendiri, masing-masing rezekinya sendiri. Kedoliman yang berikutnya yaitu kedoliman dalam urusan kehormatan. Memfitnah orang, ya, menuduh orang. Dalam Islam itu Pak, mohon maaf banget ya, urusan zina itu urusan yang besar sekali. Ya, zina itu bisa terbukti itu satu jika kejadian itu disaksikan 4 orang saksi laki-laki. Ya. Nek mau CCTV nggak bisa Pak. Yang kedua berdasarkan pengakuan orang yang melakukan. Ya. Atau ada buktinya. Anak uang urung nikah kok wis blendu gitu. Lagi piye iki? Mbah tiba-tiba ngene ya kan ya. Angel gitu tuh jamaah ya. Ya. Aku jadi ingat jamaah, dulu aku tuh kan penggembala kambing ya. Jadi kalau pas angon wedhus itu nanti kan kita nggak tahu ya kambing itu di hutan ngapain gitu ya. Ya, pokoknya setiap pulang kambing itu gosot. Tahu gosot nggak? Dadak mraktekke kambing. Jadi gini loh. Jadi kambing itu kalau pulang dari hutan, nanti di jembatan dia gini. Hah? Kosot. Ya wis ngono lah. Nah, gosot nek ngawinya. Itu kambing itu loh.
Oh, nek kambing nek gosot iso hamil, iso meteng. Padahal itu yo enggak gosot. Maksudnya itu emang dia melakukan kosot, tapi di hutannya itu melakukan itu. Paham? Jadi hamil, kok hamil toh? Bunting ya. Meteng. Sing bener. Ya, buntingnya itu kambing bukan gara-gara apa? Gosot. Ya, jadi gara-gara di hutan itu melakukan itu loh. Lah itu mergo gatel kena ri apa ngono. Terus apa yang wong wedok saiki? Lah aku gosot tok terus. Ya itu loh jamaah, paham ya maksudnya ya? Oke, sampai mana kok gosot barangmu? Maaf. Bismillah. Saya tadi baru datang jamaah dari Jogja rapat. Pulangnya itu dapat ketika menaik KRL ya. Dan alhamdulillah mulai dari mana? Stasiun Tugu sampai Jebres itu nggak ada orang turun 2 masuk 5, turun 5 masuk 10. Ya Allah. Jadi alhamdulillah bisa gosot. Ya gosot lawang itu. Oke, nah berkaitan dengan tema kita jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keutamaan di 10 hari bulan Dzulhijjah ya, terutama di Dzulhijjah 10 hari ya. Memang ada kekhususan itu jamaah. Saya baca di beberapa kitab ya, Bukhari, Muslim, beberapa kitab turunan-turunannya. Masya Allah memang di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu diperintahkan untuk mengisi dengan berbagai kebaikan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr. Sebagian ulama mengatakan di 10 itu ya, wal fajr demi waktu fajar, walayalin asyr yaitu dan demi apa? Malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 itu sebagian ulama menerangkan yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, bentar lagi kita udah ini Dzulqa'dah udah akhir-akhir, nanti ganti bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama itu memiliki keutamaan khusus yang sebagai seorang muslim dan muslimah harus benar-benar memanfaatkan. Di antaranya karena memang bulan yang haram, bulan yang disucikan, kemudian ada amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Nabi Muhammad sallallahu bersabda ya, bahwa tidak ada mamin ayyamin al-amalu soleh, tidak ada di hari-hari ini amal soleh fiha ya, di hari-hari 10 hari pertama tadi itu ahabbu ilallahi min hadil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Jadi tidak ada tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi nggak ada amalan-amalan yang bisa menandingi daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama. Diterangkan di sini ya, Rasulullah SAW ya ketika ditanya, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Lah kalau jihad fisabilillah wahai Nabi, maksudnya apa? Jihad fisabilillah itu tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi menegaskan, walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah itu tidak bisa menandingi kebaikan amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Illa ada istisnanya.
ada pengecualiannya. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali seorang hamba, seorang laki-laki yang dia kharaja binafsihi, dia keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan dia berjihad beserta hartanya, falam yarji min dalika bisyai, dan dia tidak balik lagi dengan sesuatu apapun. Artinya di sini yang bisa ada tandingan yang sepantaran dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari amal-amal solehnya, yaitu orang yang pergi berjihad, ya, membawa jiwa dan hartanya dan tidak balik lagi. Itu baru setara. Gitu ya. Ya, sehingga apa? Ini menunjukkan Bapak Ibu yang berbahagia bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu benar-benar mulia dengan berbagai amal soleh yang dikerjakan di dalamnya. Nah, kemudian amal soleh itu apa saja, gitu loh ya, yang harus kita kerjakan. Secara umum seluruh amal soleh yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Ya, apakah itu sedekah, ya, apakah itu baca Quran, apakah itu menyembelih, apakah itu berpuasa, apakah itu birrul walidain, semua kebaikan yang kita kerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu pahalanya besar sekali dan tidak ada amal-amal soleh yang menandinginya, kecuali apa tadi? Seorang laki-laki yang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak balik lagi. Itu yang bisa menandingi. Berarti dia syahid fisabilillah. Ya, jadi amalnya terserah aja. Qiyamul lail. Ya, saya ulangi Pak, qiyamul lail bukan qiyamul lail. Iki tipis iki masalahnya. Qiyamul lail itu kemulan. Nek qiyamul lail berdiri di waktu malam. Nyuluh manuk bukan. Ya, berdiri di waktu malam untuk munajat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sholatnya. Ini penting jamaah. Ya, kalau kita pengen, ya, ada Nabi mengatakan begini. Kalau orang itu kalau mau tidur tuh jamaah, itu kan setan datang ngikat kita. Jadi ada 3 tali loh jamaah yang dibawa sama setan pas kita tidur itu, ya, mbuh dibiyokke ning endi gitu. Tapi ada yang mengatakan semua tali itu diubet-ubetke di kepala. Ya, sehingga kalau mau bangun itu rada abot, sing abot kok gak sikile. Sirahe. Tangane iso njiko HP kok jamaah. Bisa kok. Wong sikile iso njiko kemule sing mlotrok iso kok jamaah. Bisa. Iya toh, ambek sikil kok golek iso. Ya, aku tuh rotok filek sithik lucu ceritanya jamaah. Jadi kemarin malam atau tadi malam nek bahasane. Yuk tidur di hotel yuk. Ayo. Lah hotelnya di mana? Ruang tamu. Terus anak-anak, ini di hotel bener Bi? Iya, bos keluar dari rumah kayak mau menggok ning ruang tamu tok. Jadi anak istri tak guwowo, ya, bawa yo selimut. Terus Masya Allah, makasih. Tapi Ren apa nih Mas? Makasih. Ya, terus bawa selimut, bawa kasur di ruang tamu. Toto men hotel ya ini gitu. Terus telepon bayi yang di Ngawi. Assalamualaikum. Iki padha tur ning ndi? Hotel. Hotel lho, ning hotel meneh. Lah niki lho hotele dhewe di rumah. Ya toh. Terus kemudian malam-malam saya adem kayak jamaah. Siji-siji rewel, kademen gitu. Munggah umike ambek adike bayi. Sing loro yo melu adem gitu. Ya, ternyata bapake wong desa tenan jamaah. Tibake nek kena AC-ne ya ora patek kuat ternyata. Tapi iki apa iki AC? Ora apa-apa nek AC-ne Al Ihwan iki aman insyaallah. Oke. Jadi seluruh amal kebaikan, sedekah, ya penting.
Sedekah itu bisa sirun, sembunyi-sembunyi, bisa alaniyatun, bisa apa? Terang-terangan. Jadi ternyata memang di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang kalau bisa disembunyikan, ada ibadah-ibadah kalau bisa memang dinampakkan. Kayak sholat 5 waktu bagi laki-laki, ini perlu dinampakkan, Pak. Ya, dinampakkan yuk ke masjid, gitu loh. Supaya apa? Nggak ada fitnah. Makanya ulama salaf dulu kalau golek mantu lanang itu ditekoki masjid. Maksudnya ki ning masjid kono, "Lek, nyun sewu, Pak, apakah orang ini, anak ini sering di masjid sini?" Anak sing jawab, "Loh, wi muslim toh." Apa maksudnya? Ora tau ning masjid. Sampai apa takmirnya masjid itu tanya, "Lah itu muslim toh?" Lah kenapa toh Pak? Belas sih gak tahu ning masjid lah, kan aneh gitu jamaah yang berbahagia. Oke, ya jadi semua amal soleh. Makanya ada haji, pamitan, menurut saya nggak masalah. Ya kenapa? Ya kalau bisa sih bukan masalah seremonialnya, tapi lebih kepada benar-benar dia akan melaksanakan ibadah supaya kalau ada salah dimaafkan, ya kan? Terus dia juga menitipkan dari keluarganya kalau ada apa-apa. Kayak gitu. Ada orang tuh kalau pas mau haji datangi saya jamaah nitip ATM, masya Allah. Ulala, perusahaannya wakeh ya ATM tapi saya nggak dikai pine aku. Jadi ATM ke saya, pinnya ke saudaranya. Jadi saudaranya gak iso njikuk duit nek renek ATM, aku yo ora iso njikuk karena nggak ada pinnya gitu. Jadi ini orang masya Allah banget saya bilang. Dia kan orang kaya ya, orang kaya banget, terus hartanya di mana-mana. Jadi setiap mau haji, umroh itu mesti hampir tiap itu mendatangi saya. Dia udah pasrah, Ustadz, utangku alhamdulillah udah nggak ada, tinggal utang beberapa kain saja. Ya ini, tapi nek ditutup dengan ini udah lebih. Lah nanti kalau ada apa-apa dengan kehidupan saya di tanah suci, ya ini nanti tolong ya supaya bisa dibagi dengan baik. Oh masya Allah. Tapi aku doakan ya Allah semoga dia sehat selalu, pulang sampai ya Indonesia sehat. Oke, yaudah kalau gitu kita bahas secara rinci jamaah. Yang pertama apa yang kita lakukan? As-siyamu, puasa. Lah puasa di bulan Dzulhijjah itu boleh dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Berturut-turut, monggo. Ya. Puasa mulai tanggal berapa? 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Berarti berapa hari? 9 hari. Ya. Oleh tak boleh. Ada syariatnya. Kalau enggak, ya, lo tadi kan 10 Ustaz. Kenapa kok 9 tok? Tanggal 10 haram. Ya. Tanggal 10 amal solehnya tetap tapi dilarang puasa karena di situ Idul Adha. Ya, di Idul Adha itu hukumnya haram untuk puasa. Di Idul Fitri lang kok nek beda piye Ustaz? Yo sak mantepe jenengan melu sing ndi gitu loh. Kalau jenengan yakin ya misalkan ada perbedaan, yakin hari ini lebaran ya udah, berarti nggak boleh puasa sampai hari tasriknya. Oke. Terus kalau nggak bisa 9 hari berapa hari Ustaz? Diambil Senin Kemisnya misalkan. Senin Kemis plus tanggal 9-nya. Gitu. Ya, Senin Kemis plus tanggal 9-nya. Atau Senin plus 9-nya. Atau Kemis plus 9-nya. Atau 3 hari puasa tambahi 9-nya. Nggak bisa minimal tanggal 9-nya. Kok gak enek sing ngundang aku buka bersama puasa sunnah ya? Nek puasa wajib wah akeh wantri-antri ngundang aku ngantek renek sing iso-iso aja mah. Puasa sunnah renek sing ngundang Ustaz mohon besok. Tapi kita wis kadung diisi kita ya. Gitu jamaah berbahagia ya. Karena saya ini lagi nguri-nguri yang kemarin tak sampaikan di Menara Quran itu dekatnya itu mau dibangun 25 hektar. Apa? Ya teman-teman agama sebelah. Ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan macam-macamnya. Jadi kami mulai menguatkan di sana ya. Ya di sana itu kalau pengajian ibu-ibu alhamdulillah udah sampai 150 200 sudah banyak. Bapak-bapaknya. Nek di sini kan bapak-bapak Masya Allah ya.
soleh-soleh, gak galak-galak. Nah makanya di sana mau tak hidupkan lagi yang bapak-bapak, tapi ternyata bapak-bapak itu malam bisanya, nek sore glidik, nek esok gluduk. Maka yaudah tak siapkan, akhirnya saya hidupkan kembali, namanya pengajian jimat kuat, simboli keris. Kajian Kamis malam Jumat kaum muslimin wal muslimat, jimat kuat. Jreng. Ya. Kajian Kamis malam Jumat kaum muslimin wal muslimat, jimat kuat gitu. Karena yang sore sudah jalan, yaitu kismis, kajian keislaman Senin dan Kamis. Kismis, kisah-kisah misteri. Ngeri-ngeri singkatannya jamaah. Ya, oke jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, minimal puasa tanggal berapa tadi? 9. 9-nya 9 Komariah ya, Dzulhijjah ya. Nek Ngawi bilang tanggal bulan. Ya, tanggal bulan itu tanggal Komariah. Ya, Jawa. Itu ya. Itu titen loh jamaah Bapak Ibu orang-orang kampung itu, yang orang-orang lama itu, oh iki kira-kira tanggal papat, itu lihat bulan tuh bisa loh jamaah. Ya toh? Iki tanggal iki no, bisa ngerti dia. Ya, purnama, makanya kalau ada puasa Ayyamul Bid kan, itu puasa di tanggal 13, 14, 15. Oke. Lah keutamanya apa Ustaz? Terkhusus untuk tanggal 9, Masya Allah Tabarakar Rahman, puasa di puasa tanggal 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Keutamaannya dapat dengan izin Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, Masya Allah tuh. Puasa 1 hari tapi dengan izin Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nek misalnya beduk ngono berarti setahun tok, Ustaz. Oh, rasa macam-macam jamaah. Ya, poso kok lho nek sedina lah 2 tahun toh, Ustaz. Berarti nek beduk berarti setahun. Yo ora enek ngono jamaah. Jangankan itu, ibu-ibu lho jamaah, jenengan apa enggak? Ya Allah ya toh. Ibu-ibu itu misalnya adane tengah 6, kok haid tengah 6 kurang 2 menit. Tetep batal apa mboten? Batal. Terus wi nyarutange 2 menit apa sedina? Sedina. Lho, tatat kurang 2 menit to lho. Mosok yo nyarutange sedina. Gak iso to toko-toko jam 3 tok ngono. Ndak bisa aja. Ini syariat. Tapi kalau memahaminya, dia tambah pahalanya banyak. Pahala puasa yang satu tadi tuh, ya kan? Walaupun akhirnya apa? Batal. Terus dia puasa lagi. Itu pahalanya banyak. Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu bergantung pada niatnya. Gitu loh. Puasa insyaallah Bapak Ibu ya. Lah, sing ibu-ibu ngerti, wah engko tanggal 9 aku mesti haid tat. Berarti ndang poso saurunge. Itu wis ngerti tanggal 9 haid tambah ra poso sisan. Ya, terus di hari itu misalkan ibu-ibu haid nggak bisa puasa di tanggal 9, cari pahala yang sama dengan orang yang puasa. Bagaimana caranya? Memberi buka. Ya. Terus misalnya gini, Mas, kowe ngerti toh iki tanggal merah ya aku. Heeh. Wis ngene bae Mas, kowe poso tutuk-tutukno Mas. Pekerjaanmu tak iwangi Mas. Wow, ngono. Iki arep ngecati wis sing ngecat aku Mas, wis ora apa-apa. Wis jenengan santai-santai wae Mas. Masya Allah. Ya, terus sorenya menyediakan apa? Makanan, buah, apa nggo bojone. Gitu. Kenapa? Nanti dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Apalagi jenengan ngasih bukanya bukan ke suami atau anak saja. Ya, masjid aku nitip 5 bungkus. Ya toh, aku nitip 10. Nggo namane wong pira? 8. Bukane kok aku kabeh. Masya Allah, dapat pahala yang besar insyaallah sesuai dengan orang yang puasa. Oke. Kemudian yang kedua,
memperbanyak takbir dan zikir. Ya, jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini dikatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai juga nanti di hari-hari tasyrik, maka Abdullah bin Umar itu biasa keluar ke pasar-pasar. Untuk apa? Untuk takbir. Ada 2 kisah yang saya dapatkan kebiasaan dari Abdullah bin Umar itu yang sangat tenar. Jadi kalau di hari-hari biasa, bukan di hari-hari tasyrik, bukan di hari Dzulhijjah, beliau itu emang biasa ke pasar. Jajan enggak. Sampai sing nemen iki kira ngopo to? Wis melu aku. Setiap sampai di toko, di orang jualan enggak beli. Dia cuman nebarin apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuku. Ora pindah nih. Sampai kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tok. Baru ngono mulai. Kenapa? Karena beliau pengen mendapatkan doa yang banyak dari orang-orang. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan ini wahai Abdullah bin Umar? Kalau aku salam ke keluargaku, paling yang jawab 1-2 orang. Tapi kalau aku ke pasar, yang jawab berapa orang? Banyak. Dengan jawaban daripada doa yang saya awali salam tadi, mereka akan mendoakanku jauh lebih banyak lagi. Maka aku sangat senang sekali. Gitu Pak Bu. Coba ibu-ibu besok mas ternyata aku yang pasar mas. Ngapa? Ora nek ibu-ibu ora mau salam tok, Pak. Koyo. Iya, assalamualaikum. Niki pinten, Bu? Assalamualaikum. Niki pinten, Bu? Gitu. Jadi salam ya, salam. Nah, di hari-hari tasyrik terutama di 10 Dzulhijjah, Abdullah bin Umar datang ke mana tadi? Pasar-pasar untuk takbir. Coba nanti ibu, bapak-bapak ke pasar gede, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ya gitu. Ya. Makanya takbir, makanya kalau mau ke masjid atau ke musola, ya. Nah ini saya bulan ini nyari khotib, saya nggak pengen jauh-jauh jamaah. Saya biasanya di aduh ngendi gitu. Aku pengen deket. Ya bisa itu alhamdulillah ada yang deket di mana? Skip. Tahu Skip ya? Insyaallah saya nanti di situ khutbah Idul Adha saya. Nah itu kalau bisa berangkatnya itu kan disunahkan apa? Ya. Jalannya sama pulangnya beda. Misalkan mau ke Skip, ya Skip mana? Kadipiro ya itu maksudnya ya. Nanti saya mungkin budale dari sana Allahu Akbar sambil zikir Allahu Akbar la ilaha illallah gitu. Nanti pulangnya dari sana. Supaya apa? Jalan-jalan itu menjadi saksi. Gitu loh. Menjadi saksi bahwa kita itu bertakbir itu. Tujuannya itu jamaah. Syukur juga ketemu sahabat teman yang lain di jalan yang lain. Tapi nek mau rasan-rasane rasa pindah dalan. Ya tahu kene yo rasan-rasan lewat kono yo rasan-rasan, tambah memperbanyak saksi keburukan gitu loh. Paham itu digituin jamaah supaya pindah jalurnya, masya Allah ya. Ini jadi memperbanyak takbir. Terus yang perlu dipahami, takbir itu nggak harus di masjid pakai horn. Nah ini loh kadang-kadang teman-teman, ini yang menjadi kritikan untuk kita. Nggak apa-apa silahkan ya toh, takbir sebagai syiar Islam oke. Insya Allah nggak terganggu lah, wong warga kita juga mayoritas Muslim dengan adab-adab yang baik. Jangan kelotehan wak gelundung. Itu mengagungkan Allah atau gimana tuh loh ya kan. Terus takbir sekali lagi nggak harus di masjid loh, jenengan di rumah-rumah itu bagus. Enek anak ning omah Allahu Akbar walah lele ning omah yo cek takbir lho. Ngapa to mbok? Ya ning masjid kono nek takbir wong ning omah kok cek Allahu Akbar. Justru supaya rumahnya berkah. Yang kadang-kadang ya Allah, apa tuh? Takbiran ngantek jam 12 sing entek suara nerik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, gek nanti Idul Adha atau Idul Fitrinya ngantuk. Pak, ayo Pak, wes anu lho Pak, wes jam 5:30 lho.
Aku ngantuk banget tapi budal wae. Loh, pripun Pak? Lah aku ndek bengi takbir dhewe renek koncone ya. Siapa yang mengharuskan kayak begitu loh jamaah? Ya enggak. Justru orang haid saja Idul Fitri, Idul Adha itu disuruh apa? Hadir untuk mencari mau idohnya. Lah iki lho wis lanang, ora haid, ora meteng, ora nifas. Ya. Nah itu. Nah untuk itu jamaah berbahagia difahami sekarang ya. Ya dulu ya saya paham juga. Setiap takbiran itu kudu di masjid, kudu ini. Enggak jamaah. Di masjid monggo enggak apa-apa. Dengan adab yang baik, cara yang baik ya kan. Enggak guyonan, enggak ini ya toh. Takbiran kok klambine dicopoti nganggo oncor tuh. Sapa kae dhisik kae. Gitu-gitu kan. Nah, udah tinggalkan budaya-budaya yang tidak baik seperti itu ya. Dengan tumak nina Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak di hati makjeleb gitu loh jamaah. Oke. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Puasa, yang kedua apa? Takbir dan zikir ya. Ya zikir semua, zikir kebaikan. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wis pokoknya semua zikir-zikir kebaikan silahkan dilakukan. Lisan kita ini Bapak Ibu, kalau sibuk dengan kebaikan maka keburukan hilang. Ya. Idza ja'al haqqo wa zahaqal batil. Kalau kebaikan datang, keburukan hilang. Itu. Karena kita tidak melakukan kebaikan, keburukan datang. Terus berikutnya yang ketiga, amalan yang paling baik di hari-hari ini apa? Maksudnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mampu menunaikan haji dan umroh. Terutama haji, umroh di bulan Dzulhijjah. Di bulan haji saya sarankan tolong nyari visanya visa haji. Jangan visa turis atau visa ziarah dikejar-kejar sama askar. Coba niat haji itu kan mencari ketentraman toh. Lah nek wedha-weding ku nek dikoreksi nek diburu piye jamaah apa enggak jantungan. Gitu loh. Oh ini ya lagi rame-ramenya ini jamaah. Ya toh satu bis jumlahnya 24 jamaah haji, calon jamaah haji. Ditangkep. Kenapa? Visanya bukan visa haji. Yang di hotel, di razia, yang di Bir Ali, tempat pengambilan mikot. Ya, tapi kalau memang ada tetangga kita, saudara kita yang pakai visa ziarah, tetap kita doakan semoga diberi keselamatan oleh Allah. Tapi bagi jenengan yang akan berangkat tolong ya yakinkan visanya visa haji supaya tenang enak gitu. Sampun sami daftar sedanten toh? Insyaallah ya. Daftar haji loh. Ya mau tak kira daftar rokok. Ya. Jamaah berbahagia ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, memperbanyak amal soleh secara umum. Seperti apa? Bersedekah. Sebaik-baik sedekah itu ya untuk keluarganya. Maksudnya itu kalau ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, ya sudah berikan kepada keluarga. Itu. Sedekah ini kemana saja? Kalau Asma itu mohon maaf, kalau Asma itu sedekahnya langsung onone piro dikasihkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau Aisyah itu nunggu dikumpulkan dulu. Jadi nggak apa-apa. Ya sedekah itu bisa dikumpulkan dulu baru dikasihkan atau seadanya berapa langsung diberikan. Monggo dua-duanya adalah baik. Ya. Amal soleh di sini apa? Birrul walidain. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemarin sebelum Dzulhijjah saya sudah pulang ke Ngawi, jamaah udah tak persiapkan. Ya simbok pengen apa? Tepo kecap, tepo pecel. Ya tepo itu apa? Tepo ini angel diterjemahkan. Koyok tahu kupat, koyok lontong, koyok tahu gendar, apa kayak gitu-gitu. Tapi beda banget. Ya beda. Tepo tambah kepo, tepo. Beda dengan tepo.
T bukan kepo. Tepo. Ada orang Ngawi Madiun di sini. Siapa? Tahu Pak Tepo ya? Loh, beda dengan gendar pecel beda ya? Beda. Hah? Tapi seperti kan? Seperti Jak Rono. Mulai. Ya. Yo kan sunahnya kalau cerita makanan kan ngajak-ngajak Ustadz. Oh iya. Oke, jamaah yang berbahagia, kebaikan secara umum ya, berbuat baik kepada tetangga, baca Quran, itu masya Allah kebaikan-kebaikan semuanya. Yang kelima, al-udhiyah, berkurban. Ini amalan yang sangat dianjurkan. Gimana itu? Man lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelonggaran, falam yudohi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musolaku. Di sini para ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu setidaknya ada dua gitu. Yang pertama apa? Wajib bagi yang mampu. Yang kedua sunnah muakkadah. Walaupun sunnah muakkadah itu sangat ditekankan sekali. Ya, kalau memang kadang-kadangnya aneh kok, nek arep utang motor ngono yakin kok. Mas utang motor, hooy. Lah engko nek nggo nyaur piye? Insyaallah ono. Nah, gitu. Mas, kurban gak utang? Ojo, mosok nggo kurban utang. Nah, kadang-kadang aneh kok jamaah. Ya. Boleh enggak sih kurban utang? Boleh. Selama memang punya perkiraan jagan yang untuk digunakan untuk nyarutang. Misalnya kita ada di piutang di teman-teman ada 5 juta, 10 juta, ya insya Allah jelas itu nanti habis kurban dibalikan kok pengadatan perjanjiannya. Oh berarti ada itu. Berarti lebih baik dia berkurban. Tapi utang sing dembene urung kebayar, kurban ping 5 wi utang terus urung kebayar, ya wis rasah luwe HP dinggo nyarutang gitu loh jamaah. Gitu. Ya. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisahnya di situ jelas sekali ya. Di zamannya Nabi Adam alaihissalam sudah diperintahkan untuk berkurban. Kemudian di zamannya Nabi Ibrahim ayat 102 surah As-Saffat juga perintah kurban. Di zamannya Nabi Muhammad SAW ada di dalam surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Yang terakhir ya yaitu apa? Bertaubat kepada Allah. Banyak memohon ampunan kepada Allah ya, jika kita seorang hamba ini banyak dosa-dosanya, banyak istighfar ya, banyak muhasabah ya, minta maaf kepada istri. Pak, minta maaf dari istri, Pak. Mau enggak, Pak? Mau, tapi piye yo? Ibu, mau enggak minta maaf ke suami? Pakai tapi enggak? Tenane. Ya, jadi apa minta maaf. Jadi aku mau tapi ya Ustaz ngakono. Ngono ki nganggo tapi jenenge jamaah berbahagia. Jadi bertobat kepada Allah, kita sebagai hamba Allah tuh banyak salahnya, banyak dosanya. Ya Allah, kemarin tuh saya agak kehilangan ya, bukan agak ya, sangat kehilangan banget jamaah. Dulu my mother, mbokku, ketika masih bapak saya meninggal ya, berarti di tahun 90-an 2, saya kelas 2 SD ya kan. Simbok ya Allah benar-benar kehilangan sosok suami dan saya kehilangan sosok ayah. Akhirnya apa? Kehidupan saya agak gontek, agak oleng jamaah. Kakak-kakak langsung ke Jakarta jadi pembantu, jadi kuli bangunan, wis semuanya. Aku kon kuli ora kuat cilik dhewe. Ya kan, ya Allah gitu. Akhirnya apa coba? Rumah dijual ya toh, kemudian ya kayak kandang kecil gitu jamaah, itu tinggal saya sama Simbok karena keluarga pada merantau. Nah, di situ maknya apa coba? Ya gaplek di ini jadi apa? Tiwul. Diselepke. Lah nek tiwul tok itu koyoke ning kene seret piye gitu jamaah. Akhirnya kami dikasih beras sama Mbok Dirus. Mbok Dirus itu tetangga saya. Ya. Ya panggilannya nek saya nyelai Yurus, Mbok Dirus gitu. Ini orang kaya alhamdulillah hatinya apa? Baik. Lah Simbok saya itu kan kerjaannya ngasak pari ya.
ngasak nanti anek damen-damen gitu udah dierek digebuki. Lah Mbok Dirus ini ngerti si mbok saya ngasak dikasih dibiuki gabah gitu jamaah. Ya toh ben entuk gitu. Karena nek ngasak tok entuke sak piro gitu dikasih. Masya Allah. Saya pulang sekolah nggak ada mampir gini Yurus gitu. Nah, hampir tiap hari begitu ya. Kalau Simbo nggak ada beras, saya suruh bawa pelangan nempur beras gini, Mbok Dirus, Yurus. Pakainya apa? Batok itu loh. Ya, namanya beruk. Nah, Sabtu kemarin saya ke Ngawi jamaah. Saya ke Ngawi sekitar jam 10 malam. Ya, jam 22.00. Sampai di Ngawi, kemudian istirahat, subuhnya saya ke masjid, Pak Kiai minta saya ngimami. Ya, dan saya ngimami di situ, tentu kalau di sana saya tentu pakai kunut ya. Saya bisa pakai kunut selesai, ya habis salam saya doain bareng. Nah, ibu-ibu pada zikir. Ya, ada satu ibu yang ngikuti saya, Mbok Dirus. Dia bilang ke saya, "Je, you Mbok Dirus." Gitu. Tilek mboke nggih gitu. Iya, wong duwene karek mbok, punyanya tinggal si mbok, sering dijenguk, sering diperhatikan gitu. Oke, kalimatnya menyentuh banget deh. Itu pagi-pagi loh jamaah. Pagi-pagi nasihati saya kayak begitu. Nah, habis itu siang saya kajian Zoom, kemudian sore saya harus balik ke Solo, kemudian melewati rumahnya Mbok Dirus. Saya mau pamitan, nggak enak banget karena saya nggak bisa ngisi pengajian di Ngawi. Ya karena harusnya jadwal saya, nek ketemu getun. Akhirnya tak lihat jendela, Mbok Dirus lagi lipat-lipat baju. Habis itu sampai di Solo depan Pondok Al-Kafi, saya natap rumah saya itu kelingan Mbok Dirus. Ya Allah, Mbok Dirus itu pernah kesini apa belum ya waktu bayian anak saya? Dan padahal rencananya mbuh bayekne mbuh ora kan gitu kan ya. Kayak gitu. Terus ya Allah, terus aku mikir kayak gitu jamaah. Parkir mobil, istirahat, menunggu tamu yang akan silaturahim. Yang nyopiri saya tiba-tiba dari Menara Quran datang, "Om, ada apa? Pinjam STNK motor. Mau ke Ngawi." "Kenapa?" "Mbok Dirus itu." Aku langsung jelek, ya Allah. Tuh. Ya, meninggal. Podo. Aku ya Allah. Ternyata nasihat pembicaraan pagi itu pembicaraan terakhir kalinya beliau. Dan saya katakan dia baik banget. Dia rotok, ya Allah ngopo gak mampir. Kadang-kadang gitu loh jamaah. Nah untuk itu akhirnya saya bilang sama istri, ayo kita sholat jenazah goib. Karena kami gak mungkin ke Ngawi karena memang baru datang ya kan. Ayo kita anak-anak sholat goib untuk Mbok Dirus gitu. Karena dia sangat berpengaruh atas saya besar ini. Di antara saksi kalau saya punya kambing namanya Umi Sriatun itu ya Mbok Dirus itu jamaah. Ya akhirnya saya jadi mak jelek ya, saya langsung telepon si Mbok, pripun toh Mbok? Ya Allah lele aku ya bar maghrib mau join jane yang gone Yurus loh. Lah ngobrol-ngobrol pengajian apa ora. Terus beliau bilang ya ngendika ke si Mbok, Mbah awake dhewe iki wis tuwek oleh njaluk ning Gusti Allah ngono, njaluke nek mati ora usah dadak nganggo lara suwe-suwe. Lah kenapa? Ya gitu. Lah kowe Mbah duwe anak wedok, lah aku lho anake lanang kabeh. Aku pengine yo nek lara ora suwe-suwe ben gak ngrepotke anak-anakku. Ya Allah jamaah. Ya udah masuk angin sebentar dikeroki situ. Tapi bukan berarti ojo kerokan ya, enggak apa-apa. Itu ajalnya masing-masing. Saya rasa itu jamaah berbahagia, mohon maaf. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita doa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة وأعذنا من عذاب يوم القيامة اللهم
اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين أجب دعاءنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.